Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waode Barakati, jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis, mahasiswi semester 3 dari Universitas Mandala Walia Kendari. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kanker serviks, gejala kanker serviks, serta pencegahan kanker serviks. Deteksi kanker serviks sejak dini sebelum terlambat. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim di mana yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Setiap 2 menit di dunia, satu wanita meninggal karena kanker serviks. Di Indonesia, setiap 1 jam ada 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Apa penyebab kanker serviks? Dari 99,7% kanker serviks disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Dari sekitar 100 tipe virus HPV, 70% disebabkan oleh HPV tipe 16 dan 18. Virus HPV menular melalui hubungan seksual terutama yang sering berganti-ganti pasangan. Faktor-faktor yang mempermudah terkena kanker serviks. Sering berganti-ganti pasangan. Semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko terkena kanker serviks. Berhubungan seksual di usia muda dapat meningkatkan risiko terkena kanker serviks karena alat reproduksi belum matang. Merokok dan minum minuman beralkohol juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker serviks. Melahirkan anak terlalu banyak dapat mengakibatkan trauma dan infeksi pada serviks. Mempunyai keluarga dengan riwayat terkena kanker serviks. Tanda dan gejala kanker serviks antara lain adalah 1. Nyeri pada perut bagian bawah. 2. Pendarahan setelah hubungan intim. 3. Keputihan bercampur darah dan berbau. 4. Pendarahan sesudah menopause. Proses infeksi virus penyebab kanker serviks membutuhkan waktu yang lama, lebih dari 10 tahun. Deteksi dini kanker serviks bagi yang sudah aktif berhubungan seksual. 1. Dengan metode IVA atau infeksi visual dengan asam asetat. 2. Dengan pap smear yang dapat dilakukan setahun sekali. Pap smear merupakan salah satu metode untuk mendeteksi secara dini infeksi virus HPV yang merupakan penyebab kanker serviks, di mana dokter akan menggunakan spekulum untuk melihat serviks. Selanjutnya, menggunakan alat khusus berupa sikat halus dilakukan pengambilan sel-sel di sekitar serviks. Kemudian, sel-sel tersebut dipulas pada kaca objek dan diantarkan ke laboratorium. Apakah kanker serviks bisa dicegah? Ya, kanker serviks adalah salah satunya jenis kanker yang dapat dicegah. Bagaimana mencegah kanker serviks? Bagi yang belum aktif berhubungan seksual dapat melakukan vaksin HPV sebanyak 2 kali, dapat dimulai dari anak usia 9 tahun. Dan bagi yang sudah aktif secara seksual dapat melakukan vaksin HPV sebanyak 3 kali. Dengan melakukan pemeriksaan sejak dini maka risiko terkena kanker serviks dapat dicegah. Tingkat stadium pada kanker serviks. Menurut American Cancer Society, tingkat stadium dibagi menjadi 18 tingkatan. Berikut penjelasan mengenai tingkat stadium yang telah dirangkum menjadi 5 bagian. Stadium 0 atau sering juga disebut prakanker. Pada tahap ini, sel-sel pada permukaan serviks tampak abnormal namun tidak ganas. Istilah lain pada stadium ini adalah karsinoma in situ, yaitu kanker yang terbatas pada lapisan serviks paling luar. Stadium 1. Pada stadium 1, tingkatan stadium dibagi menjadi 1, 1A, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, dan 1B2, di mana sel kanker hanya berada pada bagian organ leher rahim.
dimulai dari ukuran yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop hingga ukuran mencapai 4 cm pada leher rahim. Stadium 2. Pada stadium 2, tingkatan stadium dibagi menjadi 2A, 2A1, 2A2, dan 2B. Penyebaran sel kanker pada stadium 2 ini dimulai dari ukuran 4 cm, kemudian menyebar ke bagian jaringan vagina bagian atas hingga bagian luar pada leher rahim dan masuk ke jaringan pada bagian rahim. Stadium 3. Pada stadium 3, tingkat stadium dibagi menjadi 3A, 3B. Penyebaran sel kanker stadium 3 ini telah menyebar ke sekitar bagian vagina bagian bawah, kemudian menyebar ke saluran urin, kemudian menjangkau ke area sekitar kelenjar getah bening di daerah organ reproduksi maupun di daerah panggul. Stadium 4. Pada stadium 4, tingkatan stadium dibagi menjadi 4A dan 4B. Penyebaran sel kanker pada stadium 4 ini telah menyebar ke berbagai organ lain dalam tubuh di luar leher rahim. Pada fase ini, kanker sudah menyebar ke bagian kandung kemih, kemudian ke arah rektum, bahkan telah masuk ke organ paru-paru. Pengobatan pada kanker serviks. Terdapat beberapa tindakan pengobatan yang dapat dilakukan, diantaranya: pertama, pembedahan. Pada tindakan pembedahan, jika pasien masih ingin memiliki anak, maka bisa melakukan LIP, yaitu dengan bantuan pisau beda. Namun, jika pasien sudah tidak ingin memiliki anak lagi, dianjurkan untuk melakukan histerektomi atau pengangkatan rahim. Kedua, terapi penyinaran. Terapi penyinaran atau radioterapi dilakukan dengan menggunakan sinar bersinergi tinggi guna merusak sel-sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Terdapat dua jenis radiologi. Yang pertama, radiologi eksternal, yaitu penyinaran menggunakan mesin khusus. Proses pengobatan dilakukan 5 hari selama 5-6 minggu. Yang kedua, radiologi internal, yaitu memasukkan kapsul ke dalam serviks dan dibiarkan selama 1-3 hari. Namun, dalam pengobatan ini, pasien harus dirawat di rumah sakit selama 1-2 minggu. Ketiga, kemoterapi. Kemoterapi dilakukan dengan memberikan obat anti kanker kepada pasien yang apabila kanker telah menyebar keluar panggul. Obat anti kanker diberikan melalui suntikan intravena atau melalui mulut langsung. Keempat, terapi biologis. Terapi biologis dilakukan dengan menggunakan zat-zat tertentu guna memperbaiki sistem kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Biasanya yang paling sering digunakan adalah interferon dan protein. Lindungi diri Anda dan buah hati Anda dari kanker serviks. Cegah kanker serviks, kita bisa. Sekian penjelasan umum mengenai kanker serviks.